Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pelajaran hari ini yaitu kimia, kita akan bertemu lagi tentang membahas tentang ilmu kimia atau peranan ilmu kimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk pertemuan kedua hari ini, nanti kita akan fokus tentang bagaimana sih ilmu kimia itu, apakah ilmu kimia itu berbahaya, bagaimana peranan ilmu kimia dalam kehidupan kita. Ya, di situ ada gambar-gambar yang bisa kalian lihat. Apakah selalu berbahaya? Maka kita akan mencoba untuk mengetahuinya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini jelas disampaikan. Kalian juga bisa melihatnya di situ. Kalian perlu untuk bisa mengidentifikasi bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa memahami tentang hakikat ilmu kimia dan peranannya. Yang ketiga adalah memahami karakteristik ilmu kimia itu sendiri. Ya, jadi kita lihat dari sini. Apakah kita pernah menjumpai barang-barang ini yang ada dalam kehidupan kita? Saya yakin kalian pernah menjumpai ini dalam kehidupan kalian tersendiri. Pernahkah terlintas dalam pikiran kalian apa sih kandungan atau komposisi yang ada di dalam produk-produk? Contoh di sini adalah produk mandi yang kalian gunakan. Ya, begitu dengan peralatan rumah tangga. Contohnya di sini, apakah barang ini selalu berbahaya? Apakah nanti saya menggunakan ini bisa keracunan atau bagaimana? Itu yang harus kalian pelajari tentang baik buruknya tentang ilmu kimia. Tadi ilmu kimia tidak akan selalu menjadi hal yang negatif, tergantung kalian menggunakannya, ya. Kita lihat dari sini. Kalian harus menjumpai setiap produk atau bahan kimia yang ada dalam kehidupan kita itu selalu memberikan ada kemasan, ada di belakangnya mesti ada tulisannya adalah ingredients, atau kalau dalam bahasa Indonesia biasanya adalah komposisi atau bahan-bahan yang terkandung di dalamnya. Contoh di sini ada suatu bahan di mana dia memiliki ingredient water, lauric acid, mystric acid, lauric chloride dan sebagainya. Kalau kalian tidak tahu atau belum mempelajari yang namanya ilmu kimia, kalian nggak akan pernah tahu kira-kira apakah bahan-bahan yang terkandung di dalam ini bisa menjadikan bahan yang saya gunakan itu baik nggak, ataukah ada efek sampingnya atau tidak. Ini yang harus tetap kita ketahui tentang bahan-bahan yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah zat kimia itu sebagai komposisinya tersebut berbahaya atau tidak dalam kehidupan kita, ya, seperti itu. Setelah kita mengetahui bahan-bahan yang ada di sekitar kita dan kita sudah mengidentifikasi kira-kira komposisi di dalamnya itu apakah berbahaya atau tidak, maka penting sekali berarti kita tetap yang namanya harus tahu tentang belajar ilmu kimia. Jadi kalau kita tahu, berarti saya perlu dong belajar yang namanya ilmu kimia itu sendiri agar nanti saya tahu kira-kira produk yang ada dalam kehidupan saya itu sangat membahayakan atau sangat bermanfaat atau tidak. Ya, jadi kita lanjut secara ilmu kimia, secara pengertiannya itu sendiri berasal dari bahasa Arab, di mana dia berasal dari bahasa Arab, artinya adalah alkimia, perubahan zat. Tetapi kalau dalam kata-kata sehari-hari, ilmu kimia itu sering disebut atau yang dikatakan dengan ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan. Yang kedua adalah tentang struktur, yang ketiga adalah sifat dan perubahan materi, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Jadi di dalam ilmu kimia itu ada bagian-bagian penting yang harus kita pelajari, yaitu meliputi susunan, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Ya, jadi di dalam hakikat ilmu kimia sendiri, jadi susunan partikel itu bisa menjadi bentuk yang lain, mengalami perubahan struktur, mengalami letak susunan, bisa mempengaruhi sifat-sifat dari wujud yang semula. Ya, apa sih manfaat ketika kita belajar yang namanya ilmu kimia, Bu? Kita lihat. Ternyata ketika kita bisa mempelajari belajar yang namanya kimia itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita belajar kimia, kita bisa memahami tentang alam sekitar kita. Apakah alam-alam sekitar kita itu proses terjadinya reaksi itu seperti apa? Contoh di sini gambar. Apakah perkaratan itu termasuk reaksi kimia? Di situ ternyata perkaratan atau korosi adalah salah satu proses kimia. Ya, contoh yang kedua, produk
produk-produk yang menimbulkan masalah. Nah, manfaat belajar kimia adalah kita mengetahui apa saja bahan-bahan yang menimbulkan masalah, bagaimana cara mencegahnya, bagaimana menggunakan dengan baik, efektif dan efisiennya. Ya, jadi kita bisa memilah dan memilih bahan yang baik untuk kehidupan kita dan bahan yang tidak baik. Nah, tidak semua bahan kimia itu selalu buruk. Bahan kimia dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali manfaatnya. Ya, produk yang bermanfaat sebanyak dalam kehidupan kita itu berkaitan erat untuk yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan selalu mengira kalau kimia itu selalu bahan yang membahayakan bagi kita. Tapi kimia selalu tidak lepas dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tapi walaupun ada bahan yang bermanfaat, tetap ada bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Nah, ketika kalian sudah belajar kimia, maka tadi kalian sudah tahu bagaimana untuk mengidentifikasi baik buruknya bahan tersebut. Ya. Jadi apa sih? Setelah kita tahu tentang hakikat ilmu kimia yang tadi mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, perubahan. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa ya hubungan antara ilmu kimia dengan ilmu pengetahuan lain. Adakah ilmu kimia itu bisa dihubungkan dengan ilmu pengetahuan lain? Wah, ternyata ilmu kimia itu sendiri memiliki hubungan erat dengan ilmu-ilmu pengetahuan disiplin ilmu pengetahuan lainnya ya. Kalau kalian tahu, ternyata kimia bisa dihubungkan dengan biologi, bisa dihubungkan dengan fisika ya. Ini adalah program IPA yang kalian pelajari erat kaitannya. Selain itu juga banyak sekali. Wah, di sini bisa kalian jumpai apa sih hubungannya dengan kedokteran? Bagaimana sih berhubungan dengan geologi, elektronika, teknik, ekologi, pertanian. Nah, kalian akan tahu oh ternyata kimia itu sangat penting sekali dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita lihat dari sini. Contoh yang diberikan peranan yang paling erat kaitannya dengan ilmu kimia adalah di sini di bidang kedokteran, bidang farmasi, bidang pertanian, bidang biologi, bidang seni dan bidang kriminologi ya. Kita taruhlah contoh untuk bidang-bidang tersebut. Apa sih hubungan antara kimia dengan kedokteran? Nah, di sini kamu bisa lihat di situ ya. Di sini contoh erat dalam kehidupan kita adalah sekarang marak yang namanya COVID-19. Jadi untuk meminimalisir yang namanya efek berbahaya, kita bisa menggunakan yang namanya vaksin ya. Vaksin itu sendiri sudah diuji dengan uji klinis yang sudah ada di laboratorium. Artinya sudah dalam kondisi aman untuk tubuh kita. Ketika kita digunakan vaksin berarti kita harus tahu tentang komposisi yang ada di dalamnya. Berarti berbahaya atau tidaknya. Di dalam kimia sendiri biasanya di dalam bidang kedokteran erat sekali untuk kalian tahu tentang kimia karena bisa mendiagnosis penyakit dan bisa memberikan resep obat yang baik yang bisa efektif untuk tubuh kita. Jadi sangat erat kaitannya tentang kimia dengan kedokteran. Di bidang farmasi, kedokteran dan farmasi itu erat kaitannya. Kalau kedokteran hubungannya dengan memberikan diagnosis dan memberikan obat, bidang farmasi itu lebih tepatnya adalah yang membuat obat-obatan. Artinya yang meracik, yang menyusun atau membuat yang namanya obat-obatan itu dengan dosis yang tepat, penggunaan komposisi yang tepat sehingga diserap dengan tubuh itu bisa dengan baik. Jadinya farmasi dan kedokteran itu berbeda. Jadi kalau farmasi itu farmakologi biasanya adalah ilmu yang mempelajari tentang obat-obatan, peracikan obat ya. Yang ketiga, kita lihat ternyata ada hubungan ilmu kimia dalam bidang pertanian. Di sini contoh, kalau kita tidak tahu kandungannya pupuk itu bagaimana, maka kita nanti memberikan pupuk itu asal-asalan dalam media tanah yang kita punya. Kalau kita belajar tentang kimia, saya yakin berarti kalian tahu kandungan pupuk itu, bagaimana komposisinya, bagaimana pupuk itu baik nggak terhadap tanah yang akan kita gunakan untuk media pertanian. Jadi ilmu kimia penting dalam hidup pertanian. Contoh kimia hubungannya sama biologi. Apa sih, Bu? Kalau dalam proses metabolisme yang kita pelajari di dalam biologi itu tidak lepas erat atau tidak jauh dari ilmu kimia karena proses tersebut melibatkan reaksi-reaksi kimia, perubahan ADP menjadi ATP, menjadi energi adalah proses yang melibatkan ilmu kimia. Sehingga erat sekali biologi dengan ilmu kimia itu sendiri. Bagaimana apakah kimia itu bisa dihubungkan dengan seni, Bu? Ternyata ada hubungannya. Contoh di sini ada ketika kita melukis memakai yang namanya cat.
cat yang ada di sini ternyata kalau kita tidak tahu komposisinya, nanti bagaimana sih efeknya dengan tangan kita, bagaimana efeknya nanti dengan lukisan kita, apakah nanti berbahaya atau tidak. Nah, bagaimana kimia dihubungkan sama kriminologi? Jadi ternyata ketika ada tes urin untuk mengidentifikasi adanya narkoba, itu berarti kimia sangat erat sekali. Ada alat-alat yang digunakan itu bisa menghubungkan antara kimia dengan tes untuk urin. Jadi bisa dihubungkan sama kriminologi. Ya. Setelah kita tahu tentang peranan ilmu kimia dalam kehidupan, dalam bidang-bidang tertentu, kita akan lihat ternyata tadi ilmu kimia yang kita pelajari, yaitu mempelajari tentang sifat, perubahan, dan golongan. Ini yang disebut dengan tidak lepas dari yang kita pelajari tentang ilmu kimia adalah tentang materi. Ya, jadi materi itu adalah sesuatu zat yang dimana kalau kita ketahui dia adalah segala sesuatu yang bisa memiliki massa dan menempati ruang. Contoh, buku, apakah dia materi? Ya, bisa dia menempati ruang tertentu dan dia bisa memiliki yang namanya massa, ya. Contoh di sini, apa sih sifat-sifat yang dimiliki oleh suatu materi? Sifat materi itu dilihat dari sifat fisiknya dan sifat kimianya. Dari intensitasnya untuk intensif dan ekstensif itu sendiri. Sifat fisika, apa sih perbedaan antara sifat fisika dan sifat kimia? Kita bisa lihat di sini. Yang namanya fisik berarti itu adalah yang terlihat atau yang tampak, sedangkan sifat kimia adalah sifat yang tidak tampak atau dia itu yang mengalami perubahan. Jadi bisa dilihat karena ada perubahan yang menyertai suatu perubahan bentuk dari materi, perubahan untuk materi satu ke materi yang lain, ya. Contohnya kalau sifat fisik berarti titik leleh, titik didih, massa jenis itu bisa kita lihat. Tetapi proses perkaratan itu kita lihat perubahannya, ya. Jadi perubahan dari zat awal dengan zat baru itu akan berbeda. Artinya ketika perubahan zat awal tidak akan terlihat lagi. Ya, sedangkan sifat intensif itu bergantung pada jumlahnya, sedangkan ekstensif itu tidak bergantung pada jumlahnya. Nah, contoh di sini, ya. Sekarang ketika kita lihat perubahan yang terjadi antara fisika, fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Saya yakin kalian sudah pernah belajar yang namanya fisika dan perubahan fisika yang ada di SMP, ya. Ada proses membeku, mencair, menguap, dan sebagainya. Ini adalah perubahan fisika, perubahan wujud tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia, ini yang wajib kita ketahui. Perubahan kimia sendiri adalah perubahan yang selalu menghasilkan zat baru tanpa dia bisa kembali ke keadaan awal. Artinya, proses ini akan selalu menghasilkan sesuatu yang baru. Contoh, di sini ada apel yang kita misalnya ternyata ketika dia dipotong dan kita letakkan darah, maka apel ini bisa mengalami kecoklatan. Ya, proses ini adalah proses yang melibatkan perubahan kimia. Contohnya di situ juga kembang api, ya, meledak, dia nggak bisa kembali dalam keadaan semula. Ya, jadi di dalam reaksi itu juga sendiri kita bisa tahu terjadi ciri-ciri dari reaksi kimia itu adanya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, jadi bisa nanti lebih panas, lebih dingin dari semula, membentukkan endapan. Jadi ketika kita punya reaksi, ada enggak endapan, ada enggak yang namanya terbentuknya gas gelembung-gelembung. Nah, itu menjadi salah satu ciri reaksi kimia terjadi, ya. Sedangkan penggolongan materi, materi itu dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal dibedakan lagi menjadi unsur dan senyawa, sedangkan campuran dibedakan di sini adalah homogen dan heterogen, serta ada koloid. Zat tunggal adalah zat yang paling sederhana yang nggak bisa dibagi lagi. Artinya di sini unsur adalah bagian yang terkecil dari zat tunggal. Ya, kalian bisa lihat ada logam dan non logam untuk contohnya. Ya, di sini kalian lihat senyawa adalah bagian dari zat tunggal yang masih bisa dibagi lagi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang atau ada hal-hal yang kurang paham, bisa nanti bertanya di dalam forum kelas. Saya tutup.
Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hatinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.